Jumpa lagi bersama saya Arif. Salam GT Gigi. Jangan tergesa-gesa, yang penting paham. Jika video ini bukan konsumsi Anda, beramal saja, berikan ke orang yang membutuhkan, guru atau siswa. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi getaran selaras sederhana atau gerak harmonik seri 8 dengan topik utama getaran bandul. Mari kita perhatikan materi getaran bandul yang menarik ini. Dalam pembahasan gerak harmonik seri 8 ini, saya beri penekanan tentang getaran bandul dan manfaatnya, dengan tujuan agar lebih mendalam pemahaman tentang periode getaran bandul. Supaya fokus, akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, periode getaran bandul di ujung pegas, dan yang kedua, manfaat getaran bandul. Oke. Sebelum kita nyatakan penurunan rumus periode getaran bandul, kita perhatikan dahulu animasi di gambar sebelah kiri. Gambar ini pernah ditampilkan di seri sebelumnya. Namun demikian kita ulang sebentar untuk memahami gaya yang bekerja pada bekas. Gaya yang bekerja pada bekas ini kita perhatikan bahwa semula bandul dibebankan pada bekas yang paling kiri. Setelah itu kita tarik beberapa sentimeter, kemudian dilepaskan, sehingga akan terjadi getaran bandul seperti gambar animasi yang paling kanan. Nah, ketika bergetar di posisi terjauh paling bawah di gambar yang tengah ini, kita hentikan untuk beberapa saat supaya Anda memperhatikan di situ bahwa sebenarnya gaya yang menarik ke bawah itu adalah gaya bandul atau beban, yaitu W sama dengan M kali G. Nah, gaya ini arahnya kan ke bawah, sehingga gaya yang bekerja pada bekas untuk menarik ke atas itu sebenarnya adalah gaya pemulih. Nah, gaya pemulihnya adalah min K kali Y, dengan tanda min artinya dia melawan arah gaya W ke bawah, sedangkan Y adalah simpangannya. Nah, itu digambarkan dalam perubahan panjang Y, itu adalah simpangan Y. Sehingga gaya pemulihnya adalah, saya ulangi sekali lagi, gaya pemulihnya adalah F sama dengan min K kali Y. Oke, kita lanjutkan ke penurunan rumus. Periode getaran bandul di ujung pegas. Periode getaran ini dapat diturunkan berdasarkan rumus konstanta gaya, yaitu K sama dengan konstanta gaya kali omega kuadrat, sehingga akan diperoleh periode dengan rumusan sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar M per K. Dengan keterangan, T adalah periode, satuannya skon, M adalah massa, satuannya kilogram, dan K adalah konstanta gaya, satuannya Newton per meter. Oke, saya akan mulai menjelaskan manfaat bandul, di mana penjelasan saya akan mulai dengan menyampaikan rumusnya dahulu, ya. Tapi sebelumnya saya akan
menyampaikan bahwa manfaat bandul diterapkan untuk meneliti besarnya konstanta gaya pegas. Jadi kalau kita memiliki pegas, kita bisa meneliti atau mengetahui nilai konstanta pegas ini dengan cara digunakan sebagai alat untuk percobaan. Oleh karena itu, saya akan mulai dari penyampaian rumus. Jadi sebenarnya rumus sudah dibahas di gerak harmonik seri-seri sebelumnya, di mana jadi kita akan mulai min K kali Y, kemudian gaya pemulihnya untuk penurunan rumus waktu itu adalah F sama dengan min M kali omega kuadrat Y. Jadi ini ada minnya ya. Dari dua persamaan ini kalau kita samakan gaya yang kiri sama dengan gaya kanan, ini akan menjadi min K kali Y sama dengan min M omega kuadrat Y. Nah, Y-nya ini dicoret saja, ya, tandanya juga, sehingga akan dapat nilai K sama dengan M omega kuadrat. Nah, ini rumus ini yang akan kita pakai untuk percobaan kali ini. Namun demikian kita ubah dulu persamaannya menjadi, jadi kita tulis menjadi, kalau K sama dengan M omega kuadrat itu 4, 2pi per T kuadrat, kan-nya 2pi kuadrat per T kuadrat, sehingga dapat T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per K kali M. M-nya taruh di belakang. Jadi dengan demikian ini seperti kita mempelajari manfaat ayunan. Ketika itu kita korelasikan dengan fungsi di dalam matematika, fungsi linear, yaitu Y sama dengan M kali X, di mana nilainya M ini sebagai X dan ini sebagai gradien, ya. M pengertian di sini gradien di matematika, ya. Kalau di sini M ini di fisika ini massa, ya. Ini massa. Oke, jadi fungsi linear ini kalau digambarkan ke dalam grafik bentuknya garis lurus, sehingga nanti kita akan menganalisis percobaannya dengan menggunakan garis lurus dan juga menggunakan metode rata-rata. Oke, untuk selanjutnya kita akan percobaan nanti dengan membuat tabel, yaitu nomor urut percobaan 1 sampai 8. Kita mencoba sampai 8 saja. Kemudian yang pertama ini adalah massa, ini satuannya kilogram. Kemudian kolom yang kedua kita perlukan 20T, ya, untuk mencari nilai T yang ini. Oke, itu nanti kita minta bantuan Excel untuk mencatat tabel sekaligus supaya bisa kita hitung langsung. Oke, kita menuju ke peralatan. Ya, saya sudah siapkan alatnya. Nah, ini peralatannya ini. Ini pegas yang kita gunakan nanti percobaannya dengan mengubah M. Kita mulai di sini, ya, kita ikuti. Siapkan tabel data pengamatan 3 kolom, 9 baris. Ya. Kolom pertama nomor, kolom kedua massa, dan kolom ketiga 20 periode, ya. Kita mulai ini. Kita minta bantuan Excel untuk mencatat tabelnya. Yang pertama nomor
kemudian massa satuannya kilogram, kolom berikutnya itu 20 periode, saya tulis di sini saja. Kemudian nomornya 1 sampai 8, percobaannya diminta. Ini 1 sampai 8. Kemudian massanya kita mulai dari 1 kilogram, 1 kilogram, kemudian 1,5 kilogram, 2 kilogram, oke, sampai 4,5 kilogram ya. Kemudian 20T-nya kita dapatkan dari percobaan. Kembali ke alat ya. Oke, ini pegas yang akan kita selidiki konstanta gayanya. Jadi percobaan ini judulnya adalah menentukan konstanta gaya pegas. Ya, menentukan besarnya konstanta gaya sebuah pegas. Ya. Lalu masanya pertama kita gantungkannya, kita lengkapi tabel nomor 1 diisi 1 sampai 8 sudah, dan massa data pertama 1 kg tadi sudah saya masukkan, berikutnya dengan penambahan 0,5 kg, 0,5 kg sudah ya. Kita lakukan yang ini ya, penambahan setengah kilogram. Oke, kemudian lakukan percobaan pertama, gantungkan pegas pada penggantung. Ini penggantung yang biru, kita gantungkan pegas pada penggantung. Kemudian gunakan beban bandul pertama 1 kg. Jadi ini massanya yang saya gantungkan ini 1 kg. Berikutnya dengan gunakan beban bandul pertama 1 kg dan gantungkan di ujung pegas. Ini sudah digantungkan. Kemudian angkat bandul sekitar 10 cm ke atas, kemudian lepaskan ya. Hati-hati Anda kalau mencoba di rumah, pegasnya bebannya jangan terlalu besar, jadi nanti percobaannya tidak harus mengikuti massa ini, tergantung dari kekuatan pegasnya ya. Di rumah hati-hati, kalau pegasnya itu kecil, dugaan kita konstantanya kecil, maka jangan pakai beban yang nilainya besar. Nanti merusak pegas tersebut, karena konstanta gaya pegas itu memiliki batas ya, batas elastisitas. Jadi kalau melebihi batas elastisitasnya, sebuah pegas itu akan rusak ya. Ciri-ciri pegas akan rusak kalau ditarik kemudian dilepaskan masih kembali seperti semula, itu berarti tarikan gaya kita tadi masih di bawah batas elastisitas pegas. Jadi kalau bebannya besar bisa merusak pegas tersebut. Ini dalam penerapan sehari-hari di dalam teknologi penerapan itu diterapkan pada penimbang ya, timbangan ya. Ada timbangan kue, ada timbangan buah, ada timbangan beras, ada timbangan kontainer, itu lain-lain ya. Jadi kalau penimbangan kue itu maksimum 500 gram ya, 500 gram. Jadi jangan dipakai untuk menimbang buah ya, beli buah. Biasanya kalau beli buah itu ukurannya sampai 5 kilo lah maksimum ya. Nggak ada yang beli 1 kuintal. Kalau 1 kuintal itu berarti di tempat grosir atau di tempat pemborongan di pohonnya, itu lain ya. Oke, kita mulai. Angkat bandul sekitar 5 cm ke atas, kemudian dilepaskan. Nah, kalau untuk saya nanti otomatis, karena ini saya menggunakan alat, Anda nanti lepaskan, diangkat, lepaskan ya. Kita mulai.
hitungan hitung 20 kali ayunan sambil mengukur waktu berlangsungnya bandul berayun, kemudian catat waktunya di kolom. Nah, ini saya punya stopwatch di sini, ini akan tercatat di sini kalau nanti saya stop bandul getarannya ini naik turun ya. Kita mulai. Yap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. 17,80 ya. Kita catat di sini yang sudah kita siapkan di sini 17,80. Percobaan kedua kita ganti masanya menjadi 1,5 kg. Lakukan percobaan lagi, siap? Yap. 21,95. Kita catat 21,95. Percobaan ketiga, masanya diganti 2 kg. Mari kita mulai. Yap. 20, 25,35. 25,35. Percobaan keempat, kita mulai. Yap. 20. Oke. 27,95. 27,95. Percobaan kelima, kita tambah masanya menjadi 3. Yap. 20. Oke, 31,15. 31,15. Oke, kita tambah masanya menjadi 3,5. Siap, mulai. Yap. 20. Oke, 33,35. Kita catat 33,35. Kita tambah lagi, bebannya menjadi 4. Siap? Yap. 20. Oke, 35,55. 35,55, betul ya. Oke, kita terakhir percobaan, semangat, ayo kita tambah bebannya menjadi 4,5. 4,5. Oke, siap. Yup. 20. Oke, 37,85. 37,85. Oke. Selesai percobaan kita. Jadi kita analisis, jadi kita hitung satu ini 20 periode. Kenapa 20 periode? Karena agar kita teliti mengukur periodenya tersebut. Jadi kita rata-rata. Kalau kita menghitung waktu satu getaran itu langsung pakai stopwatch, ini bisa nggak teliti berhentinya di mana, nyeteknya stopwatch gimana ya, kurang bagus. Jadi kita rata-rata ya, periodenya, satu periodenya berarti sama dengan ini tinggal dibagi 20. Nah, ini periodenya pakai 3 digit ya.
Ya, ini periodenya. Oke, tadi rumus yang kita gunakan kita tulis di sini. Rumus yang kita gunakan adalah T kuadrat kemudian sama dengan 4pi kuadrat K per K sama dengan M ya. Jadi ini adalah Y, ini adalah gradien, ini adalah X ya. Jadi Y, ini Y itu berarti T kuadrat berarti ini berarti ini dipindahkan saja dulu ya, ini T-nya di sini. Nah, ini T kuadrat. T kuadrat. Jadi ini sama dengan T kuadrat. Nah, ini. Nah, jadi ini X-nya adalah M nih. Nah, Y-nya adalah T kuadrat. Jadi ini kita gambarkan ke dalam grafik. Kita gambarkan. Insert. Chartnya adalah. Nah, ini ya. Udah dapat. Kita ini sumbu horizontal adalah X, sumbu vertikal adalah Y. Jadi sumbu horizontalnya adalah massa tadi sampai 1, 1,5, 2, 2,5 sampai 4,5 ya. Lalu sumbu vertikalnya adalah Y, yaitu T kuadrat ini. Maksimum 3, nah, ini dan sih yang di sini juga ditambah grade minor. Nah, ini lebih teliti ya. Jadi kita perhatikan, kita ambil grafiknya ini, jadi tarik. Nah, ditarik dari ujung ke ujung. Nanti grafik yang akan kita ambil gradiennya di situ ya. Nah, supaya jelas dikasih yang tebal nih ya. Nah, yang oranye. Jadi kita tarik pakai ini. Kita ambil titik dari mana? Titik dari yang udah dibaca sini ya, 3,5. Kita ambil tag X-nya 3,5. Ya. Ini titik koordinat yang kita peroleh berarti X-nya 3,5 ya, 3,5, Y-nya ini ya, ini 2,75. Jadi kita dapatkan Y-nya 2,75 sedangkan X-nya adalah 3,5. Jadi gradiennya sama dengan gradien itu berarti Y per X. Di sini Y dibagi X. Nah, ini dapatnya gradiennya ya. Nah, ini nilainya sama dengan 4pi kuadrat K. Jadi kita akan dapat nilai K-nya. K sama dengan, kita hitung dulu 4pi K ya. Kita hitung dulu 4pi K. Sama dengan 4 kali pi kuadrat. Nah, ini adalah 4pi kuadrat. Ini 4pi kuadrat. Jadi K-nya adalah nilai K di sini. K di bawahnya saya hitung di bawahnya. K sama dengan, pakai rumus ini. K sama dengan ini berarti K 4pi kuadrat per K sama dengan ini berarti K sama dengan 4pi kuadrat dibagi
ini ya. Jadi sama dengan 4pi kuadrat, ini nilainya angkanya dibagi ini. Ya, ini konstanta gayanya 50 Newton per meter karena kita pakai satuan tadi kilogram, sedangkan ini skon ya, Newton per meter. Oke, itu yang kita peroleh percobaannya. Konstanta gaya bekas yang kita gunakan untuk percobaan sudah bisa diketahui, yaitu 50,24 Newton per meter persegi ya, Newton per meter ya. Oke, dengan cara lain sekarang kita coba dengan cara lain. Kita sembunyikan dulu grafiknya. Dengan cara lain berarti pakai rumus rata-rata ya, 4pi. Oh ya, ditulis dulu di sini 4pi dulu ya, 4pi kuadrat. 4pi kuadrat di sini nilainya 4pi kuadrat adalah sama dengan 4 kali pi kuadrat. Nah, ini nilainya 4pi kuadrat konstanta. Oke, ini sekarang kita cari nilai K sama dengan nih, K sama dengan berapa? 4pi kuadrat per T kuadrat, 4pi kuadrat kali M ini per T kuadrat. Nah, 49,8 ya. Kita hitung untuk semuanya. Nah, 49, ada yang 50. Ya, jadi kita rata-rata dengan cara rata-rata. Ya, kita average rata-rata 49,59. Jadi yang teliti mana? Teliti ini kalau hitungannya. Ya. Tapi berarti kita bisa bandingkan bahwa kurang lebih berarti konstanta gaya bekas tersebut 50 ya. Kalau mau adil ini dibagi 2. Ya, berapa ini? Ini tambah dengan ini. Mau pakai kurung ya. Ini tambah ini pakai kurung bagi 2. Oke, 49,9 ya. Kalau ini dibulatkan menjadi bulatkan itu begitu ya, Ron. Ini koma berapa digit? 0 ya, 50 kita bulatkan ya, 50 Newton per meter. Oke, selesai cobaannya. Jadi tujuannya tadi kita ulang, menentukan konstanta gaya sebuah bekas tercapai, hasilnya adalah 50 Newton per meter. Begitu. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di penjelasan materi seri berikutnya.